Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Rahmawati, NPM 191303/2017. Di sini saya akan menjelaskan 3 pasal mengenai implementasi check and balance. Dalam sistem pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan cara perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai keniscayaan karena negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai check and balance terhadap lembaga negara lainnya. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai check and balance terhadap lembaga negara lainnya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka lembaga perwakilan rakyat biasanya diberikan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Check and balance tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dengan konsep tersebut, maka sesungguhnya check and balance ini bertitik tolak pada adanya power limit power. Prinsip check and balance tersebut diterapkan dengan cara mendesain lembaga perwakilan itu sendiri, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi kewenangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, maka mari kita bahas lembaga tersebut satu persatu, baik dari segi kelembagaan, keanggotaan, serta kewenangan masing-masing. Yang pertama, MPR. Dalam pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah Undang-Undang Dasar diubah menjadi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, akan tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang 1945. Setelah dilakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi negara dan pemegang kelembagaan tertinggi. Selain itu, keanggotaan MPR juga mengalami perubahan yang semula beranggotakan DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1, MPR hanya beranggotakan DPR dan DPD saja. Secara teoritis, lembaga perwakilan rakyat di Indonesia menganut sistem trikameral yang merupakan satu-satunya di dunia. Artikan tugas dan wewenang MPR dalam Undang-Undang 1945 sebagai lembaga perwakilan, MPR memiliki 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu menetapkan dan menentukan undang-undang dasar. Kedua, fungsi administrasi. Fungsi administratif yaitu melantik presiden dan wakil presiden atau memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden dalam hal-hal tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi yudisial, yaitu memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya yang diputuskan oleh DPR. Dengan demikian, dibanding sebelum dengan perubahan UUD 1945, kewenangan MPR menjadi sangat terbatas dan limitatif. Akan tetapi, MPR memiliki kewenangan yang besar. Hal ini adalah wajar, karena MPR merupakan gabungan dari seluruh anggota DPR dan DPD. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki kekuasaan yaitu membentuk undang-undang dasar atau legislation function, menunjukkan adanya kekuatan untuk
memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden. Namun, pada kenyataannya, kewenangan DPR dalam pembentukan Undang-Undang Dasar sama kuatnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Presiden, yaitu sama-sama memiliki 50% hak suara, karena dalam pembentukan Undang-Undang Dasar itu harus memperoleh persetujuan antara pemerintah dan DPR. Di samping itu, DPR memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran terkait dengan kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal inilah keterlibatan DPR terhadap administrasi negara, yaitu mengontrol agenda kerja dan program pemerintahan. Adapun hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak untuk memberikan usulan dan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan, dan administratif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai 3 pasal tentang implementasi prinsip check and balance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.